Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang surat Muhammad. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أجزاءها ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada. Surat ini banyaknya ayat 39, turun di Madinah, berarti Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Isinya surat ini membahas tentang pertama menunjukkan tentang Al-Quran itu benar-benar rahmatan lil alamin. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu rahmat, penuh dengan rahmat, kasih sayang, kebaikan yang banyak itu ada kasih sayang. Jadi rahmat itu pemberian sesuatu yang bisa menimbulkan kenikmatan, kesenangan dan macam-macam, kedamaian, itu rahmat. Jadi Quran ini menekankan supaya bisa menimbulkan kedamaian. Oleh karena itu ajakan yang kedua adalah ajakan orang-orang yang beriman agar supaya benar-benar memelihara substansi makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan dilaksanakan dalam perbuatan. Itu. Jadi orang-orang beriman ini, ayat surat ini menekankan supaya dia mempertahankan, supaya dia selalu memelihara substansi dari Quran itu, makna dari Quran itu. Apa itu maksudnya? Supaya perbuatan-perbuatan mereka jangan sampai orang yang beriman itu mungkar soko Quran, itu maksudnya. Itu. Yang ketiga itu dijelaskan oleh surat ini tentang keburukan orang-orang kafir, orang musyrik. Yang keempat kebaikan-kebaikan orang beriman. Ini isinya di sini. Mari kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir, gitu lah, kafir. Wasaddu dan menghalang-halangi dirinya atau orang lain ansabilillah dari jalan Allah. Allah melebur, Allah menghapuskan a'malahum, amal-amal mereka. Nah, sekarang mari kita lihat ini ayat. Alladzina kafaru, orang kafir yang dimaksud ya Pak. Di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya pemberian kata, pemberian bahasa yang disampaikan oleh Quran itu berbeda-beda. Kafaru sebenarnya itu adalah menjelaskan tentang orang musyrik di Mekah. Ini kalau diteliti ya, kalau diteliti di Quran itu. Sebab apa? Itu kalau bicara tentang kafaru itu menjelaskan tentang orang musyrik.
Apa sih kafaru itu? Kafaru itu dari kata kafar itu menutup. Jadi menutup, tidak mau menerima kebenaran, itu kafir. Itu namanya, itu menutup. Jadi kafar menutup kantong sakunya, ya toh? Apa maksudnya? Tidak mengeluarkan uangnya atau harta bendanya itu untuk sedekah, itu juga kufur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil asyad. Orang yang menanam benih jagung ya di dalam tanah ditutupi itu juga kufur, kafir. Nah, yang dimaksud dalam surat ini, ayat ini adalah kafaru menceritakan tentang orang musyrik. Nah, memang penggunaan bahasa di dalam Al-Quran itu beda-beda. Contohnya sekarang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bukan dikatakan sebagai orang kafir. Orang apa itu? Apa? Ahlul kitab. Jadi orang-orang yang Yahudi Nasrani itu dikatakan oleh Quran itu ahlul kitab, bukan kafir. Walaupun dalam prinsipnya mereka itu kafir. Gitu loh. Lah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, tapi dia menyalahi itu ada dikatakan sebagai orang yang durhaka. Mulanya di sana ada zalim, ada munafik, ada fasik, ada ahlul kitab, ada kafir. Lah kategori semuanya ini dikatakan di situ dikategorikan sebagai kafir. Tapi berbeda-beda. Orang Yahudi Nasoro ahlul kitab. Orang musyrik Mekah kafir. Nah, di sini yang dijelaskan adalah orang musyrik Mekah. Nah, semua dikatakan sebagai kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu jelas. Jadi ini yang dimaksud adalah orang kafir. Nah, orang yang menutupi. Wasoddu dan menghalang-halangi dirinya, gitu, dan orang lain ansabilillah dari jalan Allah. Adollah itu apa? Dolah itu dolim. Dolim itu menghilangkan, menghapus. Intinya sebenarnya arti dolah itu adalah tidak mengetahui arah. Nah, coba kita lihat sekarang. Arti. Wa wajadaka dolam fahada. Dolah. Wa wajadaka dolam fahada. Aku temui kamu dalam keadaan yang tidak tahu arah. Maksud Nabi Muhammad dolim. Tidak tahu? Pada saat itu tidak tahu arah. Jadi dolam fahada. Ya toh? Nah, tersesat jalan. Dolah. Tidak tahu arah. Maka Allah memberikan jalan. Nah, itu. Ada lagi juga antadillah ihdahumal ukhra. Antadillah ihdahumal ukhra. Jadi orang perempuan kalau dijadikan sebagai saksi harus dua. Ya toh? Di dalam surat yang terpanjang di surat Baqarah itu. Antadillah ihdahuma. Apa yang dimaksud ini? Supaya dia itu tidak lupa. Nah, kenapa? Karena bukan ahlinya orang perempuan dijadikan sebagai urusan dunia tentang masalah saksi itu. Maka harus satu laki-laki, dua wanita. Supaya tidak lali. Ini jadi dolan. Nah itu berarti dolan itu bukan ada dolim saja. Enggak. Jadi mereka itu termasuk orang yang sesat jalan. Orang yang tidak tahu arah. Nah, di sini Allah itu orang-orang yang tidak tahu arah, a'malahum amal-amal mereka, ya toh, amal-amal mereka dihapus. Allah dilebur, dihapuskan a'malahum amal-amal mereka. Itu orang kafir. Kenapa kok begitu? Karena dia tidak tahu arah. Berarti siapa saja yang melakukan perbuatan baik tanpa ada dasar arahnya, ya, tidak tahu arah, ya toh, maka ini dihapus amalannya. Nah, contoh coba sekarang ini. Jenengan mengadakan tasakuran 17 Agustus. Syukur bener api toh syukur, ibadah toh syukur, tapi menggunakan band-bandan jeng. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ya? Tidak, karena salah arah. Tidak tahu arah. Nah itu. Jadi segala sesuatu ibadah apapun yang jenengan lakukan tidak sesuai dengan syariat arah ini tadi, maka itu dolah, hapus. Jelas ya? Nah ini baru. Walladzina amanu wa aminus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya toh? Wa aminus solihati, amal soleh. Wa amanu, dan beriman. Bima nuzzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itulah yang hak mir rabbihim saka Gusti Allah. Kafaro ini menggunakan kafaro lagi. Kafaro anhum, Allah akan menutupi sayyiatihim, kesalahan-kesalahan, wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka. Nah ini, coba kita lihat sekarang. Enak ini ya, ayat-ayat ini ya Allah, enak betul. Kalau kita dalami enak. Jadi, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, percaya toh kepada tuntunan itu. Wa amilus sholihat, dia amilus sholihat, amal itu apa? Amal menggunakan daya, melakukan sesuatu dengan menggunakan daya, baik pikirannya maupun tenaganya, atau waktunya, kesemangatannya, hatinya digunakan sholihat, yang baik. Ya toh? Amanu, dan dia percaya bima nuzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan itu? Al-Quran. Jadi amanu wa amilus sholihat, percaya karo Quran sing disampaikan oleh Rasulullah, wa huwal haqqu, ikut, dan itu adalah yang hak sing bener dari Gusti Allah, Tuhan mereka. Maka Allah janji ini akan menutupi kesalahan-kesalahan itu. Ya toh, melesat ala sayyati wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi akan ditutupi. Kalau kamu begitu, ditutupi kesalahan-kesalahan. Kenapa ditutupi ini? Ditutupi itu karena kamu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga tertutuplah keburukan-keburukan itu. Nah di sini wa aslaha balahum, dan mereka memperbaiki keadaan. Allah itu memperbaiki keadaan mereka. Apa yang diperbaiki? Ekonominya, kekurangannya, apa yang menjadi kebutuhan mereka diperbaiki oleh Allah. Nah, sehingga bagaimana caranya Allah untuk memberikan kebaikan ini? Maka Allah akan mengilhamkan kepada manusia yang amanu wa amilus sholihat dan mengikuti tuntunan Quran ini. Allah akan mengilhamkan kepada mereka apa itu? Perbuatan, sehingga dia ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Kerja juga baik, disenangi orang. Gitu loh. Seibadah juga begitu baik, disenangi oleh orang. Nah, ini akan diilhamkan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam surat-surat surat Al-Furqan, surat Al-Furqan, malah justru kesalahan-kesalahan mereka itu akan diganti oleh Allah sebagai pahala. Di dalam surat Al-Furqan itu apa gitu? Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan itu surat ke-25 kalau tidak salah. Ya toh? Surat ke-25 ayat 70. Apa? Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kejahatan-kejahatan mereka itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa itu? Karena tertutupi dengan perbuatan ini. Saya ingat teman saya. Teman saya itu asalnya nakal. Banyak orang-orang yang benci dalam kerjaannya. Tapi dia ini akhir-akhir ini dia mendirikan satu usaha
yang ada kaitannya dengan orang lain ya toh. Terus saya tanya, bagaimana kamu yang dulu seperti itu? Saya akan berbuat sebaik-baiknya kepada orang. Saya akan ngalah dan berbuat baik kepada orang. Nah terus prinsipmu bagaimana kok bisa begitu? Dengan apa yang aku lakukan perbuatan baik ini, maka kalau mereka yang pernah saya sakiti hubungan dengan saya itu kecewa, dia menceritakan tentang keburukan saya, maka dia akan tertutupi, tidak akan dipercaya atas kebaikan saya yang aku lakukan sekarang ini. Itu Pak. Itu. Jadi kalau dulu-dulunya itu orang jelek, nakal, kerjanya nakal, sembarang nakal, baru dia bertobat membuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan kebaikan, supaya dipercaya orang. Maka orang-orang yang dulu pernah tersakiti ini, mereka itu akan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak. Kalau dikatakan, hubungan karo si A itu kenapa? Karena dia nakal. Gak percaya, karena sudah tertutupi dengan kebaikan. Nah, itulah sebenarnya. Coba kita kembali kepada tentang ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Di sini ada kafaru, ada kafaru. Jadi orang-orang yang saya jelaskan tadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu berbeda, itu termasuk golongan ahlul kitab. Makanya dia itu kenapa kok dikatakan sebagai ahli kitab? Karena mereka mempunyai kitab. Kitab Taurat, kitab Injil. Ya toh? Mempunyai kitab. Maka dikatakan oleh Allah sebagai ahlul kitab. Di sini apa yang disembelih oleh orang-orang ahlul kitab itu boleh dimakan oleh orang-orang muslim. Saya ulangi. Karena berbeda ini golongan ahli kitab. Beda orang-orang kafir tadi, musyrik. Ahli kitab ini sembelene, orang ahli kitab boleh dimakan oleh orang muslim. Jangan ragu-ragu, buka di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ya, ayat 5 itu al-yauma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, itu. Ayat 5. Makanan atau sembelih ahli kitab Gede. Nah, berarti boleh memakan sembelihnya ahlul kitab, boleh. Ya toh? Dan menikahi perempuan ahli kitab boleh enggak? Boleh. Kan berbeda. Ahli kitab punya kitab suci dan percaya kepada Allah. Hanya dia ada salah sedikit menurut pandangan orang Islam, dia mengatakan bahwa Isa atau Uzair itu orang Yahudi itu sebagai anak Tuhan. Ya toh? Itu berbeda, di sana ada perbedaannya. Nah, di sini. Maka itu al-yauma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan sembelihnya orang mukmin ini bisa dimakan oleh ahli kitab. Nah, baru kita lanjutkan sekarang. Nah, kita lihat. Dzalika bi annal ladzina kafaru tabaul batila wa annal ladzina amanu tabaul haqqo mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Nah, ini dibedakan, berbeda, Pak, antara orang kafir dan orang-orang yang beriman itu berbeda. Nah, sekarang dzalika sing koyok mengkono iku bi anna adalah karena alladzina kafaru orang kafir, ya toh? Kafaru wattabaul batilah, selalu mengikuti dengan sungguh-sungguh kebatilan.
Nah, sedangkan orang kafir wa annal ladzina amanu, sedangkan sesungguhnya orang-orang yang beriman wattaba'ul haqqo, selalu mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan yang hak, yaitu Quran. Ya toh? Mir rabbihim, ikut dari Rabb mereka, dari Allah. Kadzalika, yang demikian itu yadribullahu linnasi amsalahum. Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Beda. Orang kafir dengan orang mukmin beda enggak? Beda. Orang mukmin yang yang senang dengan Al-Qur'an ya, yang mengamalkan Al-Qur'an. Beda. Coba dengan orang kafir. Sekarang ini bangun tidur apa deh? Magut kopi, rokokan, kan begitu toh? Setelahnya itu mandi, sarapan, berangkat kerja. Ya toh? Itu. Tidur bagaimana? Tidur, kesel, coplok kambing, geledak, kan begitu. Beda orang mukmin. Orang mukmin sekarang ini, orang mukmin itu bangun tidur itu sikat gigi, mandi, baru sholat. Butuh sholat. Baru setelah sholat selesai, sak gurunge subuh itu saya memikirkan, opo sing tak masak ini, opo sing tak kena kan itu. Ruwet banget. Iya, jenengan ruwet banget ini. Ya ruwet banget. Tadi ada ya Allah, tapi semangat. Ruwet tapi semangat, tidak merasa seneng banget. Nah, satu. Terus setelahnya itu aktivitas kerja. Setelah aktivitas kerja kembalilah pulang. Apa sih dilakukan? Kati turu. Sikat gigi, wudu dulu, baru tidur. Tidur ini kan saya ngadep nang barat. Wis berdoa kepada Allah. Itu berbeda, semua berbeda. Dalam rumah tangganya berbeda semuanya. Ini Allah membedakan, membuat perbandingan itu. Jadi karena mereka itu ada kecenderungan kepada yang baik, yaitu Quran. Lah orang kafir kecenderungan kepada urusan keduniaan. Tadi tangi turu ke duit kudik. Itu perbedaannya. Nah, lanjutannya ayat, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuhum fasuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha dzalik walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum fa idza laqitum. Nah ini laqitum itu dalam peperangan. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Nah inilah kebaikan Al-Qur'an. Dengan teliti ini. Apabila kalian bertemu dengan orang kafir, nyata, dalam peperangan, nyata, di medan perang, ya, maka pancunglah batang leher mereka. Karena di dalam peperangan itu bunuh dan membunuh. Kalau kita tidak membunuh, pasti dia membunuh. Nah, cara membunuh orang mukmin ini kepada orang kafir diatur oleh Quran. Tebasan batang lehermu. Kok orang kon cujes ae? Ayo. Kok orang kon mutilasi sikile diketok marungan, kok gak begitu? Menyakitkan. Jadi dengan cara begini ini baik. Mulane apa itu jenenge eksekusi mati kalau di orang itu kan dipenggal leher ya, penggal jeles gini. Langsung mencolok, tidak sakit koyo tapi yombro. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya itu terbayang gak karu-karuan ya. Nah, itu mereka begitu supaya tidak sakit. Nah, mulanya cara menyembelih binatang itu juga begitu. Kenapa kok tidak dari sikile ae? Atau ditutup kepalanya, tidak disembelih, aurat nadinya harus dikeluarkan. Inilah supaya tidak sakit. Ono etikane diatur oleh Quran itu. Hatta idza asqantumuhum, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, fasuddu, maka kencangkanlah apa itu? Cancangan mereka, al-wasaq, ikut ikatan mereka. Cancangan itu dulu tidak ada penjara. Jadi dicancang. Dicancang. Nah, dicancang itu. Nah,
Wa imma manam ba'du, wa imma manam ba'du, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka. Ada dua pilihan. Boleh kalau sudah dia itu sudah menyerah, kalah, maka setelah itu gorong aman, maka cancangan dikit atau dimasukkan penjara. Lah kalau sudah aman, maka ada dua pilihan kan. Bisa juga kamu bebaskan tanpa syarat dengan ketentuan mereka tidak menyerang lagi. Yang kedua, dengan membayar tebusan. Nah itu, wa imma kidaan, itu ada membayar tebusan itu boleh. Nah itu boleh kamu lakukan itu. Tetapi perlakukanlah orang-orang yang kamu tahan. Perang itu tadi, kamu penjarakan itu, kamu ikat itu, orang-orang kafir itu, maka berbuatlah yang sebaik mungkin. Bahkan makan itu saja, itu harus baik. Nah, itu disebutkan di dalam surat apa itu? Surat Al-Insan. Ayat surat ke-76 ayat 8 itu. Al-Insan. Al-Insan, ya toh? Ayat 8. Itu. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang Jadi ini diperlakukan baik tawanan-tawanan itu. Sebagaimana makanan yang dia makan, yang diberikan orang miskin, diberikan orang anak yatim, dan orang tawanan sama perlakukan. Ini loh Pak, hebatnya Quran itu. Hatta tadaul harbu, sampai perang itu meletakkan auzaroha, senjatanya, sampai mari. Satu. Yang ini ayat ini kalau kita lihat ini bukan orang muslim ini, orang iman itu memerangi orang itu bukan untuk maksud supaya melebu Islam, tidak. Tetapi menjaga diri, pembela diri satu. Yang kedua, menghentikan fitnah, menghentikan penganiayaan. Loh ini loh Quran itu kepada orang-orang kafir, musuhe wong mukmin, itu perlakukan dengan cara baik. Lah apa menesak koncone dhewe? Menesak podo Islami. Tidak boleh begitu. Jadi gak boleh ada kata kasar itu sebenarnya. Dalika sing koyok mengkono itu, demikian itu kami perintahkan kepada manusia, kepada orang yang beriman, walau yasya'ullahu lantasara minhum, apabila Allah itu menghendaki niscaya Allah dapat menang atas mereka. Loh ini diperintahkan untuk dilakukan orang mukmin ini sebagai ujian bagi orang mukmin. Kalau Allah ingin menghendaki menghancurkan orang kafir, orang suwe, memerintahkan malaikat kongkon bengok itu semati kabeh. Tapi ini diperintahkan, mengapa? Supaya kamu ada nilai-nilai positif di hadapan Allah. Nah itulah Pak. Mulanya ya, apapun yang jenengan hadapi itu jangan kamu sesali. Selesaikanlah dengan baik. Ini ada nilai-nilai tambah. Kadang-kadang di dalam keluarga itu ono begini begitu. Ya Allah, alhamdulillah. Kita menghadapi orang begini, alhamdulillah. Itu ada nilai tambahnya. Padha karo aku biyen. Kalau saya dulu hidup di pesantren, yo apa yang harus saya lakukan? Dakwah yo gak bisa. Kenapa? Wong is pinter-pinter pesantren kabeh api-api kabeh. Apa nih kan? Otomatis saya akan mengamalkan itu tadi. Mengamalkan ini, mengamalkan itu. Coba kan sekarang kalau terjun di masyarakat, macam-macam. Lah ini ada nilai tambah. Walakin akan tetapi liyabluwa ba'dakum li ba'din, untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Taat apa enggak kon dengan peraturan ini? Mau melaksanakan atau tidak? Ini loh sebenarnya. Padha karo iki lho korban itu kan begitu. Hari korban itu kamu dihadapkan dengan ini. Kon cinta dunia apa taat karo Gusti Allah? Padahal yang diberikan harta kekayaanmu itu milik Allah yang dititipkan kepadamu. Itu korban. Dihadapkan kon ki gelem taat apa enggak? Ambil berapa itu? Satu porsi ini piro itu? 3 juta piro itu? 3 juta satu itu satu porsi satu porsi ya. Itu ujian sebenarnya. Kamu sekarang ini dihadapkan dengan kecintaan harta, duitmu, ya toh, dengan
tuntunan Allah. Ini. Jadi untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain, taat apa gak kamu itu? Waladina kutilu, dan orang-orang sing gugur kutilu fi sabilillah, di jalan Allah, falayudillah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. A'malhum, amal mereka tetap akan dilakukan oleh Allah sesuai dengan tujuan mereka berjuang itu. Tujuannya apa? Mencari kemenangan. Kemenangan bisa juga di dunia, bisa juga di akhirat. Yang paling diutamakan kemenangan akhirat itu surga. Yang kedua, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang ketiga adalah untuk menciptakan kebahagiaan. Ini akan diikuti akan dikabulkan oleh Allah, keinginan mereka itu. Baru sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan memberikan petunjuk kepada manusia, wa yuslih balahum, dan memberikan keadaan mereka di dunia ini yaitu dengan baik. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan. Kok diperkenalkan surga itu? Bisa juga orang-orang yang dekat kepada Allah, selalu mengamalkan Al-Quran dan dia berjuang jihad, ya, jihad fisabilillah, maka mereka itu kadang-kadang hatinya tenang, kadang-kadang dia itu sering mimpi dengan mimpi anak-anak gitu, ada begini, kadang-kadang ketemu dengan ini orang-orang yang baik, ada di surga, ada, waduh, masya Allah, akan diperlihatkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, bisa juga nanti mati, akan meninggal dunia itu, sebelum dicabut rohnya oleh malaikat itu, ditunjukkan dulu. Wis, tenang ya, tenang, kamu tenang, jangan takut. La tahzan, innallah. Allah dicabut, iku lho tempatmu, surga. Oh, ya cepet, wis ilang wis. Maka gak krasa, padha karo arek cilik nanti suntik lho. Suntik mau bareng kalau kudu ana ibu api-api. Bareng men sira. Lho wis gak krasa. Begitu, bisa juga demikian ditunjukkan. Lahum, kepada mereka. Baru, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, diingatkan lagi oleh Allah kepada orang beriman. Ada sing merasa beriman ini perhatikan, sing gak merasa beriman ojo, gak apa-apa gitu. Jika kalian menolong Allah, yansurkum, niscaya dia menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan telapak kaki kalian. Nah, apa itu? Apa nolong Allah itu? Kalau kamu menyampaikan kalimah Allah, kalau kamu mendukung dan kamu mengupayakan supaya banyak orang bisa memperhatikan ini, itu menolong Allah, menyampaikan pada orang lain. Maka Allah akan menolong kalian. Apa itu? Apa kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Tenang hatimu, merasa senang, merasa masih duit sedikit, alhamdulillah ya Allah, gak tahu kurang ajar jan ngono gak ati ngono. Januari, Februari gitu. Itu. Nah, itu dia akan ditenangkan. Nah, itu asalkan kamu menolak, sampaikanlah kebaikan-kebaikan, itu satu. Yang kedua, jagalah Al-Qur'an itu, substansi nilai-nilai makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu jagaan itu. Jangan kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Ini gak jaga Quran. Itu gak nolong Allah. Nah, bagaimana Kak Pak Afik kalau sholat? Sholat itu bukan nolong Allah. Itu permintaanmu kepada Allah supaya kamu diantarkan oleh Allah kepada jalan yang lurus. Gitu loh. Ya tak? Bukan sholatmu, wiritanmu untuk dirimu sendiri. Tidak. Kalau menolong Allah ini menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Gitu loh, Pak. Itu. Maka orang yang demikian itu akan ditolong oleh Allah, dicukupi kebutuhan ini. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan telapak kaki kalian. Itu majas. Itu meneguhkan imannya itu loh, gak gampang goyah. Di dunia itu macam-macam, Pak. Macam-macam. Ono ketemu wong sing ahli donya diomongi begini, oh dunia sekarang apa cari duit. Deloken si RRT Cina itu karena dia kaya bisa menguasai dunia. Itu begitu. Kadang-kadang, oh iya, kepingin dadi wong sugih. Aku tak prewis, gak ngaji, tak nyambut gawe. Ada yang begitu. Gitu tak? Nah, maka di sini akan diteguhkan oleh Allah.
Bagaimana cara penugasannya? Ilingo, masih ngono ora suwe. Ya ta? Sakmono iku ora suwe. Coba akeh-akeh wong sugih niki ora suwe, mari ono mati balik kepada Allah. Lah saiki kamu wis umurmu piro? Jadi ojo mengejar-ngejar tentang itu. Kejarlah akan hidup di setelah mati ini, ada begitu. Itu diingatkan oleh Allah. Itu udah diteguhkan telapak kaki mereka. Gitu. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang sing menolak ajaran Allah kafir, gitu. Fata'sallahum, maka kecelakaanlah bagi mereka. Ya, wa adalla a'malahum, dan Allah menyesatkan amal perbuatan mereka, tersesat. Sesat itu ada dua. Ada sesat yang jauh, ada sesat sing pendek. Sing tidak. Lek kowe katingal Surabaya dadak menggo nganan kelamblas andok Pasir Putih ku sesat jauh wis. Kati balik nang Surabaya maneh wis entek waktune nambah apa bayar bis maneh. Atau intinya kalau sudah kesesat jauh ini kati balik rono wis sak mati jike. Wis entek waktune iku sesat jauh. Lek sesat sik mengko keliru-keliru balik meneh. Nah itu baru tidak. Itu ada jauh. Jadi orang-orang yang kafir itu sesat, disesatkan oleh Allah, dibiarkan mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa akhbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka apa itu? Benci kepada Quran. Saat temene orang-orang kafir begitu itu sampai sesat koyok ngono iku, kenapa? Karena mereka benci dengan apa itu? Quran. Gak gelem mempelajari Quran, gak gelem. Benci dengan Quran. Fa akhbata a'malahum itu apa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka sesungguhnya mereka itu benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Quran. Fa akhbata a'malahum, lalu Allah menghapus pahala-pahala amal mereka. Gak ono artine kemuanya itu. Ya, kau no artinya sodakomu tidak ada artinya, semua tidak ada artinya karena kamu benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah Quran itu. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim tammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Nah ini. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana sesudah orang-orang sebelum mereka Allah menimpakan kebinasaan atas mereka bagi orang-orang yang menolak ajaran Allah. Delok. Bagaimana ceritanya kalau di Arab jelas kaum Ad, kaum Samud, Nabi Soleh dan sebagainya, kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, itu banyak. Di Indonesia banyak juga bagaimana Palu, rong wulan digoyang terus itu setiap hari sampai orang wani turu di rumah, ya toh? Iku Mas kuwono di kono pas turune ndek jobo, umahe api-api ditinggalno kabeh. 2 bulan berturut-turut setiap hari digoyang karo Gusti Allah. Bagaimana tsunami Aceh, bagaimana Palu, bagaimana Banten, bagaimana ini sapa jenenge Semeru. Itu lho mbok delok niku. Apa sih maksudnya? Supaya dia sadar dan dia mau kembali kepada jalan Allah, itu maksudnya. Itu. Ya, itu. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Dzalika sing koyok mengono iku bi annallaha maula, karena sesungguhnya Allah adalah pelindung, gitu. Pelindung alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan wa annal kafirina la maula lahum, dan karena sesungguhnya orang kafir itu tiada yang mempunyai tidak mempunyai pelindung. Jadi orang beriman itu mempunyai pelindung. Jadi mulane siapa sing mempropagandakan jadi sales Quran ini, sales Quran itu, maka sing lindungi ku Allah. Ya toh? Padha karo lek sales Cimuri sing lindungi sapa? Pabrik. Lalu nyampaikan Quran ini, jangan menjelaskan Quran ini, jenengan nganut Quran itu, sing melindungi Allah. Lah orang kafir, tidak ada yang melindungi. Siapa sing melindungi? Wong gak percaya. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Muhammad, ya, untuk
pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Insya Allah. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Monggo silakan untuk bertanya. Ya. Orang Islam itu boleh menikahi ahli kitab kan? Terus apa ahli kitab benar terus jadi ahli kitab atau kita istilahnya kita Islamkan itu? Ya betul. Coba itu baca lagi itu, baca lagi apa ayat kemarin. Itu ada di situ. Tapi jangan kamu ingkar, jangan kamu nanti katut dengan orang-orang itu, ya toh? Ya, saya lihat. Al-yawma ukhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi ahdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itulah. Jadi pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan, sesembelihan. Orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, masih ahli kitab mau duduk bekas ono lho, bekas apa ya? Nakal itu lho. Menjaga kehormatan nih, gitu loh. Menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab. Sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin, berikat dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundekku simpanan. Ya. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, nah ini hati-hati. Ojo sampai kau menikahi seorang ahli kitab, wanita cantik ahli kitab ini, yang bersih ini, kamu jadi kafir mengikuti itu, jangan. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalan, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kamu menikahi itu dengan maksud harus dilakukan secara Islam, bayar mas kawin dan sebagainya, baru dia jadilah Islam. Nah, berbeda sekarang dengan orang laki-laki ahli kitab mengawini perempuan muslimah, tidak boleh. Kenapa? Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus menguasai dan membimbing seorang wanita, istri wanita itu. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu apabila sudah berumah tangga, ono sing kait pacaran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tak boleh, tak, bukan, belum waktunya. Ya, si pacaran ngono kon kudu taat karo aku lho, tak jak apa-apa kudu gelem. Lah ini bahaya. Ya di situ. Jelas ya? Jadi harus begitu. Nah, ada lagi mau tanya? Ya. Oh ya, monggo. Ya, tadi sebenarnya mau nanya seperti itu sih, seperti yang tadi ditanyakan. Cuma yang pengen saya tanyakan kan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ahli kitab itu berbeda dengan ahli kitab yang dulu gitu loh. Ahli kitab yang dulu kan ahli kitab itu kan sebenarnya dari kalangan Nasrani sama kalangan Yahudi. Jadi ahli kitab dulu dengan ahli kitab sekarang berbeda. Jadi yang dimaksud itu ahli kitab yang zaman dulu. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini sebenarnya apa sih ahli kitab itu gitu loh? Apakah bisa dikatakan misalnya ketemu sama orang non muslim itu ini ahli kitab. Jadi ibaratnya orang begitu dia Nasrani atau dia Yahudi itu ahli kitab gitu loh. Artinya menyamaratakan semua yang ahli kitab itu adalah orang Nasrani dan orang Yahudi gitu loh. Nah, kalau namanya ahli itu kan berarti kan yang mempelajari kitab gitu loh, maksud saya kan. Padahal kadang orang Nasrani itu ya nun sewu, mereka nggak kenal kitabnya gitu loh. Misalnya dikatakan pernah ada yang mengatakan di dalam kitab mereka itu tidak boleh memakan babi, tapi kadang-kadang banyak orang yang non muslim malah memakan babi seperti itu loh. Ya itu apakah bisa dikatakan itu ahli kitab gitu loh? Seperti itu sih. Ya. Munculnya kata-kata kalimah ahlul kitab itu munculnya. Apakah pada saat Nabi Musa itu termasuk golongan ahli kitab? Ayo, sekarang saya tanya. Pada masa Nabi Musa menerima kitab Taurat itu, apakah orang itu dikatakan sebagai ahli kitab? Tidak. Ya toh? Nabi Isa di saat pada saat itu menyampaikan ajaran-ajaran Injil ini, apakah di situ dikatakan oleh Allah ahli kitab?
Tidak. Munculnya ahli kitab itu yaitu merupakan satu apa ya? Kemungkaran orang-orang umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa ini dikatakan sebagai ahli kitab. Nah, di sini bermacam-macam perbedaan pendapat. Ono sing mengatakan ahli kitab yang dulu itu maksudnya bagaimana? Apakah Al-Quran ini adalah untuk orang dulu? Oh, ya lahir tahu dulu. Ya toh? Itu orang yang ketinggalan zaman, terlambat lahir. Itulah. Jadi ini untuk kita semuanya ini. Lah ahli kitab itu setelahnya setelahnya Nabi Musa tidak ada dan setelahnya Nabi Isa itu tidak ada, baru dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ahlul kitab. Karena mereka itu banyak merubah-rubah kitab. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan itu karena mereka itu sebenarnya golongan-golongan yang mendapatkan kitab suci dari Allah. Tapi banyak dirubah-rubah gitu loh. Mengumpulkannya kitab suci itu setelah rasulnya tidak ada. Beda kalau Quran. Quran itu dikumpulkan menjadi mushaf itu rasulnya ada. Jelas? Nah, maka tidak salah. Tapi kalau itu enggak, mulanya bener dari Mas Rembo. Oh ini gak cocok Pak Fit, tak ganti deh. Oh ini gak cocok ini diganti gini. Itulah dinamakan banyak ulama menjelaskan bahwa itu termasuk golongan ahlul kitab. Jadi bukan ini orang ya ini wis kabeh semua orang-orang ulama-ulama begitu. Bukan itu zaman dulu lah apa? Dijelaskan di sini. Quran itu bukan zaman dulu, zaman sekarang dan ini fleksibel. Selalu mengikuti zaman. Itu. Tapi dengan maksud, kamu menikahi seorang wanita ahli kitab ini, mereka itu harus bisa mengikuti itu bagaimana caramu. Oleh karena itu, kalau kamu nikah dengan Cina-Cina ahli kitab itu, umpamanya, yang cantik-cantik itu, boleh. Tetapi kamu harus bisa menanamkan kepada mereka, sehingga mereka itu benar mengikuti tuntunan Allah. Kenapa begitu? Karena tuntunan Allah itu tuntunan yang benar menurut akal dan benar menurut hati dan benar menurut apa panca indera yang kita punya ini. Logika akal. Jadi kamu kalau tidak ada kesiapan untuk menjadikan mereka taat kepada beragama Islam, maka ojo coba-coba jadi rabi wong ahlul kitab. Nah. Jadi, nah, mulanya di sini disebut kalau kamu nanti harus kamu bayar mas kawin. Tuntunan dalam mas kawin itu Islam apa bukan Islam? Islam. Berarti ada ijab kabul. Ijab kabul itu tuntunan Islam apa bukan Islam? Islam. Nah, nanti akan syahadat sendiri. Bahkan kalau sudah jadi istrinya, lah wis yo kon saiki dadi bojoku, kon lekate tak lakukan begitu, syahadat iki ayo bareng. Asyhadu, caranya kan beda. Bagaimana caranya? Jadi makanya di sini kalau di dalam sekarang jenengan sama-sama tahu, pernah melaksanakan nikah. Apakah yang baca asyhadu alla ilaha illallah itu si perempuannya atau laki-lakinya? Sing biasa dilakukan mesti laki-lakinya gitu. Sing baca sighut taklik, apa sih jenenge? Sumpah dan janji dan sumpah iki lho. Sighut taklik. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu. Jadi putri ya, kalau saya putri bukan sama Fira ya. Masuk Islam dulu. Karena pada saat agamanya kurang, diwali masuk. Duh, memang itu begitu silahkan itu sistem sakar jenengan. Oh aku ketimbangannya anu masuk Islam. Sekarang ya banyak orang baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah merusak Quran. Ada? Coba Pak. Tambah karu-karuan itu. Bisa juga lah. Makanya di sini dijelaskan kalau toh memang kamu itu siap untuk menikahi orang ahlul kitab silakan. Tapi jangan sampai kamu mengorbankan keimananmu menjadi musyrik. Ini hilang amalmu. Gitu loh, dikatakan demikian oleh Allah.
Jelas ya? Jelas apa benar? Masih belum, masih penasaran. Nah, penasaran nanti dipikir aja, dipikir benar apakah apa yang disampaikan Al-Quran. Besok dilanjutkan kembali ya. Besok insya Allah. Saiki lanjutannya ayat 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kulul an'amu wan naru mathwal lahum wa ka'ayyin min qaryatin hiya asaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ini terus ya, akhrajatka terus. Ya, terus. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Mathalul jannati allati wa'ital muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyaru ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa qalitun finnari wa sukuman hamiman faqatta'a am'a'ahum ya. Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha panjang ya fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum sadaqallahul azim. Ayo, jangan jannati salah lo ya. Apa gimana? Jannah. Jangan jannat ngono ayo. Ayo. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha. Ini lo minta harus begini. Jangan minta salah. Itu izhar namanya. Jadi harus dibaca jannatin tajri min tahtihal anhar. Ngono. Ayo. Tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum wa ka'im min qaryatin hiya asaddu quwwatan min qaryatikal lati akhrajatak lahum fala nasira lahum afaman kana ala bainatim mir
rabbihi kaman jizya lahu su'u amilihi wattaba'u ahwa'ahum. Masalul jannatil ladzi wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam meneh wa anharu harum min labain lam yataghayyar ta'muh ngono lho. Aja ragu-ragu meneh wa anharu la illam ghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kullis samarati wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun bin nari wa sukuma an hamiman faqata ahum faminhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa ulaikal ladina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum fahal yanduruna illa sa'ata anta tiyahum baghtah baghtatan faqad ja terus ayo fahal yang fahal yanduruna illa sa'ata anta tiyahum baghtah faqad jaa asratuha La ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqabbalakum. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.